Yang mulia Bapak Kardinal dan para Bapak Uskup, para imam, diakon, biarawan, biarawati, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Inti dari cerita mengenai Nabi Elia dalam bacaan pertama hari ini kiranya bukan hanya mengenai sang nabi yang melakukan perjalanan fisik ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Sesungguhnya makna dari kisah ini jauh lebih dalam. Elia sedang dalam krisis keputusasaan dan ingin mengakhiri pelayanan kenabian dan juga hidupnya sendiri. Namun dalam tindakan rahmat yang murni, Tuhan turut campur tangan dengan menyediakan roti dan air yang memberi hidup bagi Elia. Setelah dikuatkan dengan santapan jasmani itu, sang nabi pun berziarah ke Horeb, ke Sinai, ke gunung Tuhan, ke tempat yang selamanya terkait dengan sumber dan inti iman Israel. Setelah Elia tiba di Gunung Horeb, Gunung Sinai, dan menghabiskan malam di dalam sebuah gua, Yahweh, Tuhan, ingin tahu apa sesungguhnya yang dilakukan sang nabi di situ. Nada pertanyaan dan juga fakta bahwa pertanyaan itu diulangi lagi dalam kisah selanjutnya menunjukkan bahwa pertanyaan itu sesungguhnya merupakan sebuah teguran. Bahwasanya Elia tidak seharusnya berada di puncak gunung kemuliaan dengan balutan ekstasi spiritual dan penampakan ilahi yang mempesona. Seharusnya sang nabi berada di dunia nyata untuk menjalankan karya-karya Tuhan. Dengan ini tampaklah ambiguitas dari kisah ini. Di satu sisi, ziarah seorang nabi yang sedang putus asa ke sumber dan pusat iman Israel bukanlah hal yang berlebihan dan tidak pantas. Apalagi malaikat Tuhan sendirilah yang menganjurkan ziarah tersebut dengan menyediakan roti dan air ajaib yang perlu untuk perjalanan yang berat. Teofani dan pemberian tugas baru di puncak Gunung Sinai pun memulihkan semangat Elia serta mengembalikan dia ke tugas pelayanannya. Namun di sisi lain, dua kali Tuhan mengajukan pertanyaan teguran. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan setiap kali sang nabi menjawab dengan mengeluh tentang keadaan menyedihkan di Israel, serta bagaimana seluruh beban kesejahteraan spiritual Israel berada di pundaknya. Sang nabi pun cenderung membanggakan tindakannya sendiri dan merasa diri penting secara berlebihan. Karena itu juga rasanya perlu bagi kita untuk menggali makna teologis di balik ambiguitas kisah ini. Di satu sisi, nabi sebagai hamba Tuhan memang dipanggil untuk melakukan ziarah berkala ke gunung Tuhan yang adalah sumber iman Israel untuk pembaharuan spiritual dan untuk diberdayakan kembali demi melayani kerajaan Tuhan. Namun di sisi lain, pada akhirnya hamba Tuhan dipanggil bukan hidup menyendiri dan menetap di puncak gunung kemuliaan dengan balutan ekstasi spiritual serta keintiman relasi pribadi dengan Tuhan. Sebaliknya, seorang hamba Tuhan seharusnya berada di dunia nyata, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Di sini pembaruan Elia sesungguhnya belumlah lengkap
sampai dia menaati perintah Tuhan untuk meninggalkan gunung Horeb dan kembali bekerja. Dengan demikian, narasi ini ingin menunjukkan perspektif psikologis dengan menggambarkan bagaimana kelelahan dalam pelayanan dapat menyebabkan pesimisme tentang kehidupan nyata, kecenderungan untuk melarikan diri dari kenyataan hidup, serta merasa diri penting secara berlebihan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya dikisahkan bahwa Tuhan memang tidak menanggapi keluhan dan klaim diri penting yang berlebihan dari sang nabi, tetapi hanya memerintahkan Elia untuk keluar dari gua dan berdiri di hadapan Yahweh. Dalam hal ini, menempatkan diri di hadapan Tuhan sering jauh lebih penting ketimbang menuntut tanggapan langsung dari Tuhan terhadap berbagai keluhan dan klaim diri yang egosentris. Narasi pun terus berlanjut dengan kisah bahwa Yahweh lewat disertai api, gempa bumi, dan angin kencang yang menghancurkan gunung dan batu. Di sini tampak jelas referensi kepada Musa dan peristiwa Eksodus, di mana Musa mengalami Yahweh lewat ketika dia terlindung di celah batu. Penampakan Yahweh kepada Musa di Sinai juga melibatkan gempa bumi dan api. Namun bacaan suci hari ini bahkan 3 kali mengatakan bahwa ternyata Yahweh tidak ada dalam fenomen dramatis dan spektakuler itu. Di sini elemen teofani tradisional seakan direduksi menjadi fenomen biasa untuk menarik perhatian Elia agar dia dapat mendengar suara Yahweh yang berbicara lembut dalam keheningan. Akhirnya, sekali lagi Tuhan tidak menanggapi secara langsung jawaban Elia yang mengeluh dan mementingkan diri sendiri, tetapi malah memberinya tugas baru. Elia harus menelusuri kembali langkah-langkahnya, meninggalkan Horeb dan pergi ke Damaskus untuk mengurapi Hazael sebagai raja Syria, lalu mengurapi Yehu sebagai raja Israel, dan juga Elisa sebagai penggantinya. Kembalinya Elia ke tanah tersebut menandakan kembalinya dia ke pelayanan Tuhan. Dengan demikian, penampakan Tuhan kepada Elia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan untuk menyegarkannya sehingga dia bisa kembali ke arena sosial di mana Tuhan membutuhkan agen untuk melaksanakan tujuan ilahinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, merenungkan kisah pesiarahan dan pendakian Nabi Elia ke Gunung Kemuliaan sekaligus mengingatkan kita akan peristiwa pesiarahan dan pendakian Yesus bersama ketiga muridnya ke Gunung Tabor, di mana hadir juga 2 figur besar dan terkenal yang mewakili komunitas beriman Perjanjian Lama, yakni Musa dan Elia. Sesungguhnya ada kemiripan, kendati terdapat sekian banyak perbedaan di antara keduanya. Kemiripan dimaksud terkait dengan perubahan mendasar dan signifikan yang dialami para aktor yang merupakan buah dan efek dari kedua peristiwa berahmat itu. Bagi Yesus dalam peristiwa mulia Gunung Tabor, perubahan mendasar dan signifikan itu disebut transfigurasi. Dari kata Latin transfiguratio, yang berarti perubahan wujud seseorang menjadi lebih baik, lebih agung, lebih mulia, lebih semarak, dan yang terjadi seketika.
Sedangkan bagi Elia dalam peristiwa Gunung Horeb, demikian juga bagi Petrus dan kedua murid lainnya dalam peristiwa Gunung Tabor, perubahan mendasar dan signifikan yang dialami lebih cocok disebut dengan istilah Yunani metamorfosis, sebuah proses perubahan wujud yang terjadi secara bertahap dari seseorang dalam siklus hidupnya. Dalam konteks yang lebih umum dan lebih luas, istilah metamorfosis biasa disebut transformasi, yakni perubahan dalam hal konsep, ide, pikiran, tutur kata, perilaku, dan cara hidup seseorang. Dalam hal ini sebagaimana Elia di Gunung Horeb, demikian juga Petrus dan kedua murid lainnya di Gunung Tabor sungguh mengalami perubahan mendasar dalam hidup mereka, tapi bukan dalam pengertian transfigurasi, melainkan transformasi yang baru terjadi di ujung peristiwa berahmat itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimanapun meski ada kemiripan, terdapat pula sekian banyak perbedaan di antara kedua peristiwa mulia itu. Salah satu di antaranya menyangkut motif serta intensi pesiarahan dan pendakian para aktor ke Gunung Kemuliaan, baik Horeb maupun Tabor. Bagi Yesus, pesiarahan dan pendakiannya ke Gunung Kemuliaan bukanlah sebuah bentuk pengasingan diri, apalagi pelarian dari keputusasaan akibat situasi hidup nyata yang keras menantang, untuk mengalami penghiburan batiniah dalam balutan teofani dan ekstasi spiritual. Bagi Yesus hanya ada satu motif dan intensi yang demikian jelas dan terang benderang, yakni memohon dukungan, berkat, dan restu dari Bapanya demi mengukuhkan komitmen pelayanannya di tengah dunia serta penyelesaian misi penyelamatannya bagi umat manusia yang akan berpuncak di salib. Tidak heran jika sesudah mengalami peristiwa mulia teofani dan transfigurasi, Yesus pun segera turun melanjutkan misi pelayanannya di tengah-tengah dunia, terus berjalan ke Sion, menapaki Via Dolorosa, sembari memikul salib menuju Golgota, puncak dari gunung kemuliaannya. Sedangkan bagi Elia dalam peristiwa mulia Gunung Tabor, motif awalnya masih cenderung egosentris demi pemenuhan kepuasan spiritual pribadi yang ditempuh dengan cara pengasingan diri dari kenyataan hidup untuk selama mungkin berada dalam suasana ekstasi spiritual berselubungkan teofani dramatis dan spektakuler. Baru dalam proses selanjutnya, berkat intervensi dan teguran keras dari yang ilahi, motivasi dan intensi awal yang serba ambigu ini akhirnya dimurnikan dan diluruskan, sehingga Elia boleh kembali sadar akan hakikat panggilan serta misi perutusan dan pelayanannya sebagai seorang nabi dan hamba Tuhan di tengah-tengah tata dunia. Inilah dinamika perjalanan panggilan dan siarah iman yang dialami Elia, juga ketiga murid Yesus, khususnya Petrus. Dan syukurlah bahwa sebagaimana Elia dalam peristiwa Gunung Horeb, juga Petrus dalam peristiwa Gunung Tabor, pada akhirnya mereka boleh turun kembali dari Gunung Kemuliaan untuk selanjutnya menunaikan tugas baru dari Tuhan dan Sang Guru. Dan salah satu tugas baru yang dipercayakan Yesus kepada Petrus adalah gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka mensyukuri rahmat tabisan episkopal yang telah dianugerahkan kepada saya pada tanggal 9 Mei kemarin di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang.
Inilah momen penuh syukur ketika sebagai ciptaan dan makhluk terbatas kita menyadari betapa agung dan mulianya rencana serta karya Allah dalam hidup kita dan betapa tak terselaminya jalan-jalannya. Siapakah aku ini? Siapakah kita ini sehingga Tuhan berkenan melawat kita? Siapakah kita ini sehingga Ia berkenan mengindahkan kita? Inilah saat penuh rahmat, ketika kita sebagaimana Nabi Elia dahulu boleh bersiarah ke gunung Tuhan untuk menimba kekuatan baru dari sumber dan inti iman kita, terutama yang berkaitan dengan pembaharuan perjanjian dan kesediaan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Di sini walaupun bukan di puncak gunung, melainkan di Kefa Mananu, yang artinya lembah yang dalam, tapi segar, sejuk, indah, rukun dan damai. Kita boleh sejenak mengasuh, menghirup udara segar, dan melepas lelah di tengah gersangnya savana Pulau Timor, dan di tengah perjuangan hidup yang keras menantang. Di sini, di Taman Doa Sasi ini, kita semua boleh sejenak mengalami saat teduh bersama Bunda kita Maria Immaculata dan juga Santo Antonius Padua dengan secuil balutan ekstasi spiritual dan teofani yang mempesona dan menakjubkan. Inilah saatnya di mana saya, Anda, dan kita semua boleh menimba kekuatan dari sumber iman kita, terutama untuk pembaruan spiritual dan untuk diberdayakan kembali demi melayani kerajaan Tuhan. Bagaimanapun, sebagaimana Nabi Elia dahulu, kita juga mungkin ditantang dengan pertanyaan mendasar yang kurang lebih sama dari Tuhan sendiri. Apa yang sedang kalian cari dan lakukan di sini? Apa sesungguhnya motif dan intensi keberadaan kalian semua di sini? Inilah pertanyaan-pertanyaan fundamental dari pihak Tuhan, yang jawabannya tentu akan lebih bernuansa personal ketimbang komunal. Bisa jadi jawaban-jawaban personal yang terkait dengan motif dan intensi masing-masing kita demikian jelas. Sejelas motif dan intensi Mesias, Sang Guru dan Gembala Agung kita ketika berada di puncak Gunung Tabor. Namun mungkin juga jawaban-jawaban personal kita sedikit banyaknya masih bercorak ambigu, campur aduk, sebagaimana jawaban Nabi Elia dahulu di puncak Gunung Horeb. Namun kita tetap optimis terhadap intervensi karya ilahi yang bagai tanur api akan terus-menerus membakar, mematangkan, dan memurnikan hati setiap insan yang ingin mengikuti dan mengabdi Dia dalam kerajaannya. Kiranya saat Kairos, momen yang sungguh berahmat ini, memberi kekuatan dan semangat baru kepada kita sekalian untuk terus mengabdi Tuhan dan sesama di tengah-tengah dunia ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati.